Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Simbo dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kembali lagi di channel Oma Simbo, sebuah channel yang membahas tempat-tempat bersejarah dari para leluhur kita. Pada perjalanan kali ini, tim Oma Simbo berkesempatan untuk berkunjung ke Goa Surocolo atau yang biasa disebut juga dengan Goa Sunan Mas. Secara administratif, Goa Surocolo atau Goa Sunan Mas terletak di Dusun Poyahan, Desa Siloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs ini berupa gua alam dari batu putih dengan ukuran mulut gua sekitar 1,5 meter kali 1 meter. Gua ini memiliki kedalaman sekitar 6-7 meter dan dengan ketinggian langit-langit sekitar 7 meter. Di dalam gua juga terdapat sebuah monogram berbentuk wayang Betorogono. Betorogono ini sedang mengangkat kedua tangannya menopang wadah berisi air. Informasi singkat mengenai Betorogono. Betorogono atau yang sering dikenal dengan nama Ganesha adalah putra dari Betoro Guru dan Dewi Parwati. Betorogono atau Ganesha lahir tidak dalam bentuk manusia, melainkan dalam wujud menyerupai gajah, lengkap dengan gading dan belalainya. Lanjut, kembali lagi pada pembahasan tentang Goa Surocolo atau Goa Sunan Mas. Diceritakan, asal muasal Goa Surocolo disebut sebagai Goa Sunan Mas. Mungkin karena Goa Surocolo sempat menjadi tempat bertapanya Raden Mas Sutikno yang kemudian bergelar Sunan Amangkurat III atau biasa disebut dengan Sunan Amangkurat Mas. Tapi ada versi lain yang mengatakan asal-usul Goa Surocolo ada dari zaman Majapahit dan dibuktikan dengan ditemukannya prasasti berisi kronogram yang bertuliskan Kritining Panembahan Winayanghing Ratu atau bermakna tahun 1624 dan prasasti itu kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Di dekat Goa Surocolo juga terdapat pohon kepuh dan pohon randu alas raksasa yang sudah diperkirakan berusia ratusan tahun. Tidak jauh dari goa, terletak di bagian bawah terdapat Sendang Surocolo yang di salah satu sisi kolamnya terdapat potongan Jalatworo atau lubang air dari batu peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha di tanah Jawa. Untuk lokasi Goa Surocolo ini terletak sebenarnya di perbatasan dua dukuhan atau dua dusun. Yang pertama Dusun Ngrejo yang sebelah timur, terus yang sebelah barat itu Dusun Poyahan. Untuk kelurahannya itu masuk Siloharjo, terus Kecamatan Pundong, masih Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kalau yang menemukan Goa Surocolo ini siapa ya? Kalau untuk penemuan terus terang ini sudah lama banget, Mbak. Jadi untuk situs di Surocolo itu ada dua hal yang penting. Artinya ada dua tempat yang penting. Yang pertama ada Sendang yang ada di bawah. Di situ ada dua pohon yang sangat besar. Yang satu pohon randu alas sama pohon kepuh ya. Pohon kepuh itu untuk filosofi Jawanya itu kasepuan. Jadi sesuatu yang dituakan dan biasanya untuk masyarakat sini sangat menghormati. Terus yang kedua adalah gua ini. Jadi untuk yang menemukan memang udah dari dulu itu, Mbak. Karena dari Dinas Purbakala sendiri saya pernah ketemu dari beliau yang Dinas Purbakala itu untuk batuan yang ada di kolam bawah itu
untuk saluran airnya itu batuannya itu sudah batuan tua. Jadi kemungkinan besar untuk peninggalan Sunan Mas ini beliau Sunan Amangkurat Mas itu tinggal menempati, jadi sudah ada. Ya, kecuali guanya. Kalau guanya itu dalam cerita penduduk sekitar memang yang membuat Kanjeng Sunan Amangkurat Mas. Gitu. Dan untuk yang menemukan saya sendiri kurang begitu mendapatkan informasi, karena sejak saya masih kecil kali ya, itu memang sudah ada gua. Dan gua ini nggak cuma satu ini, jadi ada 4 gua. Yang pertama ini gua inti ya, gua utama, mungkin secara tempat tinggal ya, mungkin untuk yang beliau Sunan Amangkurat Mas. Terus yang di atas ini ada, di atas ini di atas bukit itu ada namanya Gua Penek. Gua Penek agak dalam juga, malah mungkin agak sedikit lebar malah, tapi posisi mulutnya sangat kecil. Terus posisinya masuk dari atas turun begitu. Nah, terus ada yang sebelah barat itu Gua Siluman namanya, itu lebih sulit lagi memasukinya. Terus yang arah sana timur agak jauh dekat jalan besar itu ada Gua Kendil namanya, karena bentuknya kayak kendil tapi sudah rusak, jadi sudah pada runtuh gitu yang Gua Kendil ini. Jadi ada 4 gua. Jadi kemungkinan besar kalau ini untuk Kanjeng Sunan Amangkurat Mas, yang di atas mungkin kayak tower pengintai mungkin ya, karena beliau kan raja, jadi pasti ada anak buahnya mungkin untuk mengamati situasi atas sama ya Gua Siluman. Itu mungkin bisa dianalogikan. Bisa diceritakan mengenai Gua Surocolo ini apa ya? Ada cerita apa gitu? Oh ya, kalau sebenarnya sudah ditulis di papan bawah dekat kolam itu tentang sejarah atau cerita di balik keberadaan situs ini. Kalau saya ya sebagai penduduk sekitar, saya yaitu seperti yang sudah saya cuma dapat cerita dari orang tua saya, mbah saya, dan orang tua sebelumnya, orang-orang sebelum saya, bahwa memang ada 2 versi. Jadi kita menilik lebih jauh dulu. Jadi situs Gua Suracala, kolam Surocolo itu, kolam itu sudah ada lama, sejak sebelum Sunan Amangkurat berdiam di sini. Terus saya juga nggak ada cerita tentang siapa dulu yang membangun mata air itu, karena memang batuannya lama, bisa dibandingkan dengan seumur Candi Prambanan, berarti kan lebih tua. Kalau untuk Sunan Amangkurat Mas sendiri itu ada 2 versi. Yang pertama, beliau bertapa, bersemedi di sini sebelum diangkat menjadi raja. Itu karena menghindari Belanda, karena beliau itu anti Belanda. Terus versi yang kedua adalah memang sebelum diangkat menjadi raja, dia ingin mengasingkan diri dengan bersemedi, dengan mencari tempat sepi, menjauh dari keramaian. Jadi, dan kebanyakan karena masyarakat sini percaya yang versi kedua, karena itu sebelum jadi raja itu biasanya memang dia mencari petunjuk itu dengan jalan mengasingkan diri, itu untuk ceritanya. Terus hubungannya dengan keberadaan masyarakat sini dengan era Sunan Amangkurat Mas itu adalah jadi ada tokoh lokal yang biasa disebut dengan Kiai Semar atau orang sekitar sini juga menamai atau menyebut beliau itu adalah Ki Joko Umar. Ki Joko Umar itu adalah putra dari Ibu Nawangsasi, putra dari Ki Jogo Nawang, keturunan Majapahit. Dan beliau Ibu Nawangsasi itu
waktu itu seorang janda terus bertemu dengan Ki Ageng Giring IV. Ki Ageng Giring IV itu adalah putra dari Ki Ageng Giring III yang menerima wahyu Keraton Yogyakarta yang pertama. Itu Ki Ageng Giring itu sama-sama murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga bersama dengan Ki Ageng Pemanahan dan Kiai Penjawi yang dari Pati. Nah, beliau Ki Ageng Giring IV itu berdakwah ke arah barat dan kemudian memperistri Ibu Nawang Sasi, kemudian melahirkan anak Ki Joko Umar, begitu. Dan ketika Kanjeng Amangkurat Mas itu bertapa atau bersemadi di sini, beliau Ki Semar atau Ki Joko Umar itu mengabdi kepada Kanjeng Sunan Amangkurat Mas. Konon ceritanya lagi nih, beliau juga membantu pembuatan gua ini. Jadi memang gua ini dibuat pada era Sunan Amangkurat Mas. Dan saya nggak tahu juga kebenarannya, tapi yang jelas kalau penduduk sini percaya bahwa membuat gua ini dengan jarum jahit ditusuk satu-satu oleh Kiai Semar itu. Dan Kiai Semar atau Joko Umar itu adalah cikal bakal penduduk desa sini, sekitar sini. Itu Ki Joko Umar. Nah, kemudian singkat cerita, setelah mengabdi dengan kepada Sunan Amangkurat Mas, ibu dari Kiai Semar tadi dijemput oleh seseorang yang dari keturunan Majapahit juga, namanya Ki Joko Gembiro. Itu akan mengambil kembali Dewi Nawang Sasi tadi, Ibu Nawang Sasi tadi. Ya, tetapi beliau Ibu Nawang Sasi tidak mau. Dia tetap ingin tinggal di sini. Akhirnya ada perdebatan dan ada ibaratnya sampai bentrok fisik antara Kanjeng Sunan Amangkurat Mas dengan Ki Joko Gembiro tadi. Sampai akhirnya adu kesaktian itu dimenangkan oleh Kanjeng Sunan Amangkurat Mas dan Ibu Nawang Sasi akhirnya tetap tinggal di sini. Terus Ki Joko Gembiro akhirnya geser dan membuat petilasan di daerah atas Parangtritis dekat Paralayang itu yang situs Gembirowati. Begitu ceritanya. Jadi itu sedikit cerita ya. Kalau yang selain versi itu saya belum pernah dengar. Jadi itu cerita dari orang-orang tua yang berkembang di penduduk daerah sini. Begitu. Terus keturunan dari Ki Joko Umar itu setelah Kanjeng Sunan Amangkurat Mas diangkat menjadi raja di Kartosuro, setelah Sunan Amangkurat II mangkat, kemudian Kanjeng Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III itu diangkat jadi raja. Keturunan dari Kiai Joko Umar atau Kiai Semar itu diangkat menjadi salah satu tumenggung di Kartosuro dengan nama Tumenggung Mertonegoro. Kemudian di Tumenggung Mertonegoro ada keturunannya, ya akhirnya menjadi lurah-lurah di daerah sini. Gitu. Ada yang jadi Demang waktu era Belanda juga. Kenapa guanya dinamakan Surocolo? Jadi gini, Dari Surocolo itu. iya, sebenarnya daerahnya kan ini Mbak, sebenarnya ada, tadi kan termasuk dalam perbatasan dua pedusunan, yang satu Ngreco, yang satu Koyahan, tapi kok bisa namanya Surocolo gitu kan ya. Untuk sumber sumber yang baku atau yang aslinya saya sebenarnya kurang tahu. Cuma ada beberapa teman atau beberapa orang dari orang sini yang mencoba mengutak-atik dari istilah Surocolo tadi. Itu ada kaitannya dengan nama-nama dusun di sini. Ngreco sendiri kan Sanepo. Jadi itu permainan kata dari dua suku kata, Gersulo sama Co itu pacoban. Gersulo itu mengeluh. Kalau coban itu cobaan. Jadi orang yang ada di bawah waktu itu
bersulo, mengeluh karena banyak cobaan, artinya mungkin hidupnya nggak enak. Kemudian mereka mencoba nyari tempat yang sepi untuk menenangkan diri, ya mungkin ya. Terus menamakan daerah sini menjadi Surocolo gitu. Surocolo itu sunya itu sugih, ronya itu roso, conya itu coban, lonya itu lungo. Jadi sugih roso pacoban lungo begitu. Ya, sugih roso pacoban lungo. Nah, terus dusun yang sebelah barat tadi namanya Poyahan. Poyahan itu ya itu dari kata kalau malam mertopo, kalau siang polah. Jadi kalau kita terlalu banyak menenangkan diri juga nggak bekerja, ya hidup kita akan stuck. Ya makanya kalau kalau malam mendekatkan diri dengan Tuhan, kalau siang bekerja gitu, polah begitu. Jadi mungkin itu sedikit mungkin ya sejarah yang diotak-atik oleh beberapa orang yang mencoba membuka atau apa ya, mencoba mentafsirkan nama Surocolo itu sendiri. Karena sumber yang dari dulunya memang saya kurang informasi gitu. Jadi itu yang saya tangkap Surocolo. Jadi Sugiroso Pacoban Lungo. Jadi memang tempat ini adalah untuk cara mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara bersemedi dan tafakur atau apa gitu, Mbak. Kalau di sini yang mengelola dari pihak mana ya? Kalau ini Dinas Purbakala, terus sebagian seperti Gua Jepang yang di atas itu adalah Dinas Pariwisata Bantul dan DIY malah DIY. Terus karena yang pelaksananya itu mempunyai dimiliki oleh 2 wilayah pedusunan, jadi kelompok sadar wisatanya ada dari dua dusun itu, Reco dan Poyahan. Dan kalau dinas di atasnya ya pariwisata dan Purbakala. Itu untuk setahu saya. Apa ada pesan yang dapat disampaikan untuk generasi muda melalui cerita juga Surocolo ini? Untuk cerita tentang pengabdian Kiai Semar terhadap Kanjeng Sunan Amangkurat itu mungkin yang bisa saya petik atau mungkin bisa juga diaplikasikan untuk teman-teman semua juga, itu totalitas. Jadi Kiai Semar itu dia mengabdi secara total, termasuk beliau ibundanya yang Nawangsari itu. Dan sesuatu yang totalitas pasti menghasilkan yang luar biasa itu. Terus untuk Kanjeng Sunan Amangkuratna sendiri, beliau bersemedi di sini itu ya untuk menjadi seorang pemimpin mungkin ya dipersiapkan segalanya. Jadi enggak cuma dari segi materi ataupun kepintaran secara apa ya, ilmu nyata ya, tapi mungkin kesiapan batin ya, karena dipersiapkan untuk semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa dipetik. Dan satu lagi ya mungkin ya, jadi untuk mata air yang ada di bawah itu, kenapa orang dulu kan mengkeramatkan ya, sampai ini tiap tahun kan diadakan merti dusun, jadi untuk persembahan untuk mata air itu. Jadi setiap tahun sekali untuk Rabu Kliwon di bulan Suro itu pasti ada perayaan dengan memotong kambing. Terus daging mentahnya itu dipersembahkan untuk jadi pelus ya, apa namanya, sidat atau pelus ya, pelus ya. Pelus itu ya kayak sidat, itu kayak ikan yang panjang, kayak belut panjang ya. Itu dipersembahkan untuk itu perayaan itu. Kalau zaman dulu dari mbah-mbah saya kalau cerita ya, waktu dipotongan kambingnya itu pelus putihnya itu keluar, tapi iya yang di bawah di mata air itu
Nah itu jadi setiap tahun ada Rabu Kliwon di bulan Suro, rame mas, ini rame. Terus ada Jatilan, ada dan sebagainya. Itu kayaknya dinas pariwisata itu sekarang yang mengendal. Gitu. Jadi pesannya ya sebenarnya kalau saya sendiri tidak melihat dari segi mistik aja, tapi orang dulu memperamatkan pohon besar itu tujuannya adalah untuk keseimbangan lingkungan, ekosistem. Jadi ketika pohon besar itu dipotong atau ditebang, kemungkinan mata air itu juga akan mati besoknya gitu. Dan itu terjadi di hutan-hutan sekitar saya pun, eksploitasi kayu besar-besaran yang membuat dulu nggak ada tanah longsor di tempat saya itu nggak ada. Dulu walau kemarau sungai-sungai kecil itu mengalir waktu saya kecil, sekitar tahun 80-an itu saya kecil, itu masih mengalir. Sekarang orang musim hujan aja kadang nggak ada air di kali-kali itu. Mungkin itu aja yang mungkin bisa disampaikan. Mata air dari Sendang Surocolo ini telah dikelola dengan baik untuk keperluan penduduk setempat. Hingga saat ini, kondisi Sendang Surocolo dan 2 pohon utama dalam kondisi yang sangat baik dan dirawat oleh masyarakat sekitar. Bahkan, dijadikan destinasi wisata sejarah di Kabupaten Bantul. Pesan saking Simbo, hiduplah dengan ngugemi jalan kebaikan yang kalian pilih. Jika menjadi raja dan penggede, jadilah raja yang berperilaku luhur, adil dan menjauhi angkara murka. Jika menjadi penderek, jadilah penderek yang loyal, setia dan jujur. Dimanapun jalan hidup kalian, selalu jadilah yang terbaik. Seperti yang sudah dicontohkan oleh simbah-simbah kita. Ojo neko-neko, ojo leno, ojo juliko, lakonono laku utomo, lan sakmadyo.